Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Welcome to Forecast, Forum Kasur. Hai, selamat datang di Forecast Forum Kasur episode 2. Pada episode kali ini aku akan bahas santai bagaimana sih kita seharusnya memaknai kemerdekaan. Karena kita tahu bersama bulan ini adalah bulan Agustus, di mana seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan atau biasanya disebut HUT RI, gitu kan. 76 tahun lalu, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sudah berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan seluruh negara, gitu kan, atau disiarkan langsung gitu di semua negara dan berhasil diakui secara kedaulatan Indonesia ini sudah bisa berdiri dengan identitas bangsanya sendiri gitu. Ternyata peringatan hari bersejarah itu tuh identik banget dengan selebrasi, dengan perayaan yang meriah gitu. Gak cuma di Indonesia, di negara-negara lain pun juga seperti itu. Mereka untuk memaknai hari kemerdekaannya gitu loh, untuk memperingatinya itu mereka biasanya memasang bendera di setiap depan rumahnya gitu kan. Atau biasanya berkumpul bersama keluarga, memasak sesuatu, berdoa, bersyukuri, oke, kita sudah bisa secara merdeka berdiri sendiri di tanah air kita sendiri gitu kan, dengan kepribadian bangsa sendiri tuh. Lalu biasanya memutar lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu perjuangan gitu kan. Kalau di India sendiri biasanya ada lomba-lomba, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, pokoknya meriah lah gitu loh. Nah itu tadi, meriah. Biasanya itu kemerdekaan tuh identik dengan kemeriahan gitu kan. Menurut aku tuh sebenarnya kita bisa lebih dari itu dalam memaknai sebuah kemerdekaan. Kita bisa loh nggak harus fokus selalu di kemeriahannya. Kalau misalnya sekarang aku pengen ngebuka persepsi baru dari memaknai sebuah kemerdekaan dengan mengetahui kalau kemerdekaan itu datang itu dengan sebuah proses yang panjang sekali gitu loh. Ketika kita kembali ke sejarah, 360 tahun Indonesia dijajah oleh negara lain, dirampas hak-haknya, diambil hak asasi manusianya, dikuras habis sumber dayanya, dan itu ya sangat menyedihkan sekali gitu loh. Dan disitulah titik di mana titik awal permulaan para rakyat Indonesia itu akan melalui proses dan akhirnya menemukan kata merdeka gitu kan. Nah, aku pengen kita fokus ke proses itu gitu loh. Kalau aku boleh analogikan, proses kemerdekaan itu terdiri dari kita berjuang, kita berkorban, dan kita berbakti pada negeri. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita harus berjuang. Zaman dulu itu bentuk perjuangannya emang yang kelihatan tentang angkat senjata gitu kan. Gimana cara kita mempertahankan kedaulatan, gimana cara kita mempertahankan apa yang kita punya gitu supaya kita nggak dijajah gitu kan. Kita biasanya kalau dulu tentara Indonesia pakai benci gitu kan, kalau tentara penjajah pakai tembak gitu kan. Nah itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang sebenarnya kan juga sedang berjuang gitu loh. Ya berjuangnya itu dengan cara pakai masker memang gitu loh, capek gitu kan, engap, nggak bisa secara luasa untuk bernafas gitu kan. Cuman kalau kita bisa memahami konsep perjuangan yang ada gitu dulu gitu loh, emang dulu nyamankah kita tembak-tembakan, nyamankah kita dalam posisi perang gitu loh. Itu eh, tentara zaman dahulu pun juga merasakan hal itu gitu loh. Yang aku pengen highlight adalah kita saat ini juga sedang berjuang gitu untuk melawan pandemi ini gitu loh. Dan ketika memang kita sudah capek atau kita sudah bosen dengan yang ada, cara kita untuk membangkitkan semangat lagi itu dengan cara memaknai konsep
proses kemerdekaan itu kalau memang dulu itu Indonesia juga pernah berjuang gitu loh. Rakyat Indonesia tuh tegar sekali gitu loh. Rakyat Indonesia tuh benar-benar bisa bersatu, bisa gotong royong untuk mencapai kata merdeka nantinya gitu loh. Kalau hal dulu kan tentang perang, kalau sekarang ayo aku pengen ngajak lagi teman-teman semua untuk bisa sama-sama berjuang, ngejaga diri kita, ngejaga satu sama lain gitu loh, pakai masker, menjaga protokol kesehatannya, itu adalah salah satu cara kita untuk berjuang. Yang kedua adalah berkorban kan. Zaman dulu biasanya pengorbanannya dalam bentuk nyawa gitu kan. Eh, Melihat teman kita itu tergeletak di medan perang gitu kan tuh, wow, itu sungguh kesedihan yang harus mereka lewati sebagai tentara perjuangan gitu loh. Sama, aku pribadi di pandemi ini, apalagi di bulan kemarin gitu kan, di mana bulan Juli, di mana aku harusnya bisa bersenang-senang untuk uh, ulang tahun aku, dan aku banyak banget kehilangan keluarga dan teman gitu, dan itu aku merasa ya di situ ketika aku memahami proses kemerdekaan gitu kan sekarang gitu loh, aku ada loh pilihan untuk diem, untuk bersedih gitu kan, untuk mengenang, untuk terpuruk, untuk nggak punya semangat hidup lagi karena melihat banyak banget orang-orang yang udah meninggalkan kita gitu loh, yang sudah rela berkorban gitu kan. Tapi ada satu harapan buat kita, ada pilihan lagi untuk bangkit dan berusaha tegar gitu loh. Lalu ya udah saling menguatkan aja gitu loh, dan itu yang aku pengen teman-teman bisa uh, melakukan itu gitu loh. Kalau kita sebenarnya tetap punya pilihan untuk tidak sedih, tetap punya pilihan untuk bangkit dan saling menguatkan satu sama lain. Ketika kita bisa memaknai proses kemerdekaan, ketika kita bisa memaknai kalau berkorban itu adalah salah satu caranya, salah satu prosesnya untuk menuju ke kemerdekaan, maka kita akan menjadi orang yang bisa tegar, kita bisa tetap saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, berbakti pada negeri. Ini kelihatannya berat banget ya gitu loh. Bahkan aku sendiri pun juga, aduh gimana ya caranya aku berbakti pada negeri gitu kan. Sebenarnya kuncinya cuma satu, be produktif. Kalau aku berpikir sebenarnya kita nggak harus menunggu kita jadi orang besar. Kita nggak harus menunggu kita dapat penghargaan dari luar negeri. Kita nggak harus menunggu kita jadi atlet yang bisa membanggakan Indonesia gitu loh. Kita nggak harus nunggu. Yang kita lakukan adalah ya be produktif di, apalagi di bulan spesial ini gitu loh. Kita kalau bisa benar-benar harus lebih produktif dari bulan-bulan sebelumnya gitu loh. Karena ya kita mau merdeka gitu. Kita prosesnya merdeka, dan salah satu caranya kita berbakti pada negeri itu adalah ya produktif aja gitu loh. Banyak banget hal-hal yang bisa kamu explore untuk memeriahkan kemerdekaan ini gitu. Satunya adalah kalau aku tuh pengen banget mulai untuk bercocok tanam, untuk bisa lebih cinta lagi sama bumi ini gitu loh, dengan cara aku menanam tanaman dari sisa-sisa masker yang udah nggak bisa dipakai. Aku jadi import sehingga nanti aku bisa menanam tumbuh-tumbuhanku yang nantinya akan bisa menyelamatkan bumi gitu kan. Itu atau sekecil aku melestarikan pakaian tradisional, aku pakai batik, aku pakai kain gitu kan. Itu juga salah satu cara-cara aku posting di Instagram atau posting di story, dan aku nge-influence orang untuk bisa cinta sama pakaian Indonesia, atau bahkan makanan-makanan tradisional pun juga harus di-embrace gitu, juga harus diberikan spotlight, diberikan kalau ini Indonesia tuh punya masakan enak banget, bahkan kita tuh bisa bisa memasaknya gitu loh, dengan aku belajar masak masakan tradisional gitu loh, aku upload di Instagram dan aku bilang ke teman-teman semua, ayo kita belajar makanan-makanan Indonesia itu gampang loh untuk dibuat. Nah, hal-hal seperti itu kecil, itu cuman kita jadi produktif aja, cuman
efeknya, dampaknya itu bisa gede banget gitu. Ya intinya mulai aja dari yang kecil dulu gitu loh. Itu sangat membantu banget kalian untuk bisa memeriahkan kemerdekaan dan sekaligus untuk memaknai sebuah kemerdekaan ini tuh nggak harus selebrasi kayak gitu. Terakhir aku ingetin, kemerdekaan itu diraih bukan tanpa alasan. Kemerdekaan itu ada melalui proses yang panjang gitu, dan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai penduduk Indonesia yang punya identitas negara, berbangsa dan negara, seharusnya kita bisa memaknai kemerdekaan ini dengan cara yang lebih dalam lagi, dengan menghargai prosesnya, mengetahui prosesnya, kita bisa punya semangat juang, kita bisa dengan berbesar hati berkorban, dan kita bisa berbakti pada negeri dengan cara produktif. Segitu aja dari aku. Stay safe, stay healthy. Selamat malam dan have a good sleep.